Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina dengan NIM B1B1211063. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu mata kuliah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu yang berjudul sumber daya manusia berbasis kompetensi dan profesional. Nah, materi ini memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu standar kompetensi, perencanaan karir dan sukses. Yang ketiga, penerimaan dan seleksi berdasarkan kompetensi. Dan yang terakhir yaitu analisis potensi dalam pengembangan manajemen. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai unjuk kerja yang dipersyaratkan. Nah, standar kompetensi seseorang dapat dilihat ketika ia mampu. Yang pertama, mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan. Yang kedua, mengelola pekerjaan agar dapat dilaksanakan. Dan yang ketiga, mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi sesuatu perbedaan dengan rencana semula. Dan yang keempat adalah menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda. Nah, materi yang kedua yaitu perencanaan karir dan suksesi. Ada 5 pembahasan di sini. Yang pertama itu pegawai yang berubah. Pegawai yang berubah itu biasanya tuntutan karena gaya bekerja yang berbeda secara dramatis. Yang kedua itu perencanaan suksesi berdasarkan kompetensi adalah mendorong organisasi mencapai keberhasilan dengan kompetensi yang strategik. Nah, yang ketiga itu sistem perencanaan sumber daya manusia, yaitu menyelaraskan organisasi dan pegawai untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat yaitu tuntutan menggunakan model kompetensi, adalah kompleks pekerjaan untuk mengidentifikasi tugas terpenting. Nah, yang terakhir yaitu jalur karir berbasis kompetensi, melibatkan pembuatan serangkaian kesesuaian orang dengan pekerjaannya. Nah, lanjut ke materi yang ketiga yaitu penerimaan dan seleksi berdasarkan kompetensi. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu prinsip desain. Nah, prinsip ini memiliki sistem seleksi yang harus memiliki ciri tertentu agar efektif. Yang kedua yaitu spesifikasi kompetensi, yaitu adanya kriteria kinerja dan seleksi kompetensi. Yang ketiga, mengukur pelamar kerja seleksi kompetensi. Itu berupa adanya iklan, biodata, desain aplikasi lamaran, wawancara, dan lain-lain. Nah, tahap yang keempat yaitu penjamin mutu. Nah, ini adanya nilai prediksi dan keadilan. Dan yang terakhir yaitu keefektifan biaya. Ini berdasarkan kompetensi yang lebih besar dan diimbangi dengan keuntungan. Nah, adapun materi yang keempat yaitu analisis potensial dalam pengembangan manajemen. Organisasi ingin menilai potensi manajemen untuk memenuhi kriteria yaitu yang pertama, manajer dipertanyakan karena ketidakmampuannya selama proses penilaian. Yang kedua, manajer mengarahkan atasan dan rekan kerja untuk memberi penilaian. Yang ketiga, waktu dan usaha yang diperlukan untuk menilai potensi sebaiknya tidak menekankan orang yang terlibat. Dan yang keempat yaitu, hasil penilaian potensi harus disampaikan dengan sikap terpuji, agar direksi, atasan, dan manajer sumber daya manusia mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu, sistem penilaian potensi harus mampu dijalankan oleh organisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.